Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai analisis praktik CRM pada perusahaan Nutrifood Indonesia. Kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu sebagai Alia, lalu ada Syafira Alia, dan yang terakhir ada Ali Astrid. Dalam bisnis, interaksi dengan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Dengan kata lain, konsumen adalah letak kunci kesuksesan dari suatu bisnis, sehingga penting bagi pelaku usaha untuk menjaga hubungan yang positif dengan konsumennya. Salah satu cara terbaik bagi pelaku usaha adalah mempunyai pemahaman dan kemampuan membaca perubahan pasar, perubahan lingkungan, serta perubahan perilaku konsumen. Oleh karena itu, lahirlah konsep CRM untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha untuk menjalin hubungan baik dengan pihak lain demi keberlangsungan usaha. Menurut Handayani dan Pratama, tujuan dari CRM adalah membangun dan mempertahankan basis pelanggan yang memiliki hubungan kuat serta menguntungkan bagi perusahaan. Dengan fokus utama bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dengan pelanggan untuk tetap setia pada produk maupun layanan yang ditawarkan. Keberadaan CRM membuat perusahaan dapat lebih fokus dan pada pengembangan strategi dan interaksi dengan pelanggan. Nutrifood Indonesia merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman, terutama yang berfokus pada bidang kesehatan. Nutrifood selalu berusaha untuk memahami pelanggan dengan mengidentifikasi kebutuhan mereka serta memberikan solusi. Nutrifood juga menerapkan CRM untuk menerima komplain dari pelanggan dengan lebih efektif dengan menggunakan aplikasi Microsoft CRM. Dengan begitu, proses kerja Nutrifood dapat menjadi lebih efisien dan pihak Nutrifood dapat menanggapi masalah yang ada dengan lebih baik. Media atau touch point yang digunakan pertama adalah call center. Call center sebagai media komunikasi yang disediakan Nutrifood untuk kebutuhan pelanggan dalam penyelesaian berbagai saran, kritik maupun keluhan yang dirasakan. Lalu yang kedua adalah barcode, suatu kode yang dapat di-scan oleh ponsel dalam memberikan informasi dengan pengarahan dari scan yang dilakukan oleh pengguna. Lalu yang ketiga ada customer service yang merupakan frontliner area yang menjadi media terdepan perusahaan untuk pelanggan dalam memberikan layanan yang dimiliki oleh Nutrifood. Data yang digunakan pada aktivitas menerima saran atau kritik melalui call center, customer service, atau dengan mendatangi langsung toko-toko yang menjual produk Nutrifood. Pelanggan dapat mengajukan komplain melewati call center dan customer service. Untuk mengajukan komplain melalui kedua channel tersebut, diperlukan beberapa data yang akan diminta ke pelanggan yang mengajukan komplain seperti data pribadi. Selain melalui kedua channel tersebut, Nutrifood juga mengumpulkan data melalui toko-toko penjual produk Nutrifood. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai keluhan apa saja yang diterima toko-toko tersebut mengenai produk dan distributor produk dari Nutrifood. Nutrifood mengimplementasikan teknologi sesuai kebutuhan pada setiap bidang sehingga perangkat lunak yang disediakan juga beragam. Penggunaan teknologi atau digitalisasi proses pengimplementasian 3PL, third party logistik, dan menyewa distributor. Salah satunya adalah Odoo sebagai sistem enterprise yang digunakan dalam bidang sales. Lalu distributor juga menggunakan Oracle dalam melakukan pemesanan pada Nutrifood. Seluruh data omset tiap toko maupun produk penjualan tersebut menjadi suatu matriks yang digunakan sebagai Salesforce Automation atau SFA perusahaan. Dari pengumpulan data tersebut, database yang akan digunakan menjadi data historis dan digunakan perusahaan untuk mengukur akuisisi, loyalitas, serta perkembangan dari pelanggan. Langkah penelitian yang dilakukan yang pertama adalah mencari narasumber dan informasi perusahaan. Kami berhasil menemukan narasumber dari Nutrifood Indonesia, kemudian menganalisis artikel dengan sumber valid yang terkait dengan penelitian untuk memahami proses CRM pada Nutrifood. Lalu yang kedua adalah menentukan scoop dan pertanyaan wawancara. Agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan narasumber dapat fokus memberikan wawasan mengenai permasalahan yang ada pada Nutrifood. Lalu melakukan wawancara. Untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada perusahaan, kami melakukan scoop dan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah diskusi hasil wawancara. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, pada Nutrifood, kami menjadikan hasil identifikasi sebagai data utama yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan foto dokumentasi wawancara kelompok kami dengan pihak dari PT Nutrifood Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan kelompok kami dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait Nutrifood sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan metode data kualitatif. Metode data kualitatif tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara serta studi literatur yang dilakukan oleh kelompok kami dengan pihak dari Nutrifood.
Timeline penelitian dari kelompok kami dilakukan mulai dari minggu keempat bulan Oktober hingga minggu kedua bulan November, di mana pada minggu keempat bulan Oktober kami melakukan kegiatan, merencanakan kegiatan penelitian, serta membuat strukturisasi dalam melakukan penelitian. Dilanjut dengan minggu pertama November, kami melakukan mencari dan menghubungi perusahaan, melakukan wawancara dengan narasumber, serta mengolah data dari penelitian dari wawancara yang telah dilakukan, serta mengerjakan laporan penelitian, dan bersambung di minggu kedua November, yaitu kami melanjutkan mengerjakan laporan penelitian serta mengumpulkan laporan penelitian fase 2. Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh kelompok kami dalam melakukan proses penelitian adalah kesulitan dalam mencari narasumber wawancara perusahaan, di mana sebelumnya kami telah menentukan perusahaan lain yang akan digunakan untuk menjadi objek utama penelitian, namun karena satu dan lainnya hal, narasumber tersebut tidak berhasil kami temukan, dan berujung kami mengganti perusahaan lain, di mana akhirnya kami berhasil mendapatkan narasumber yang bersedia untuk dilakukan wawancara. Namun dari situ muncul lagi kesulitan karena adanya kesulitan melakukan komunikasi di luar wawancara untuk menanyakan beberapa follow-up questions, sehingga terdapat beberapa data yang kurang memenuhi. Berikutnya kita masuk ke isi dari penelitian, di mana hal pertama yang akan kita bahas adalah CRM strategis dari PT Nutrifood. Dalam CRM strategis ini terdapat beberapa hal. Yang pertama ada customer acquisition, di mana dilakukan promosi above the line, yaitu promosi yang mayoritas tidak tertarget dan memiliki jangkauan yang luas. Lalu promosi tersebut merupakan strategi yang lebih menargetkan market lebih spesifik dan mudah diingat. Lalu berikutnya ada customer retention, di mana Nutrifood melakukan personalisasi terhadap pelanggannya. Contohnya ada produk Nutrisari, Hilo, dan Lokalate yang memiliki beberapa penyesuaian pada produknya dengan customer. Berikutnya adalah customer development, di mana pelanggan Nutrifood memiliki kebutuhan yang bermacam-macam, sehingga Nutrifood harus mencari informasi terhadap kebutuhan pelanggan yang belum ada atau tersedia di pasar. Lalu terakhir ada customer experience yang terdiri dari dua hal. Pertama ada availability, di mana keberadaan Nutrifood terasa dan pihak sales yang melakukan maintenance produk dengan inspeksi langsung, dan responsiveness, di mana Nutrifood menyediakan call center yang dapat ditemukan di berbagai produk maupun site digital Nutrifood. Berikutnya ada CRM operasional atau CRM yang berfokus pada otomatisasi proses bisnis yang dihadapi pelanggan, di mana pada PT Nutrifood Indonesia integrasi antara ketiga fungsi pemasaran, penjualan, dan layanan masih dilakukan secara tradisional, dan pada fungsi penjualan mereka menggunakan software Odoo dan Oracle. Nah, namun masih ada kendala terutama dalam proses penarikan data, di mana adanya keterlambatan data yang diberikan dari pihak distributor. Berikut adalah swim lane gabungan dari customer, sales, marketing, distributor, dan juga manufacturer dari proses sales, marketing, dan juga service. Yang pertama adalah untuk swim lane sales yang dimulai dari memproduksi goods-nya sampai dengan berakhirnya yaitu distribusi produk yang dapat dilihat pada swim lane tersebut. Selanjutnya adalah swim lane untuk marketing yang dimulai dari identify the product dari customer sampai dengan marketing yang untuk menginvestigasi customer insight dan market needs-nya sampai dengan customer yang menerima produknya. Untuk service-nya dimulai dari produce goods-nya, dari manufacturer-nya, sampai dengan receive the product dari customer. Untuk CRM analytical sendiri, yaitu CRM analytical sendiri merupakan adalah CRM yang berfokus untuk mengubah data terkait pelanggan yang telah dikumpulkan untuk kemudian menjadi sekumpulan insight yang dapat ditindaklanjuti untuk tujuan strategis ataupun taktis. Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah fitur pivot, khususnya tabel pivot pada Microsoft Excel. Pada PT Nutrifood Indonesia sendiri, proses penarikan data pada saat ini berasal dari distributor, yang kemudian nanti akan diubah ke dalam bentuk Microsoft Excel untuk kemudian dilakukan pivot menggunakan pivot table dan berbagai fitur pivot lainnya. Setelah itu, data kemudian akan dianalisis sesuai dengan masing-masing kategori yang dimiliki. Untuk customer lifecycle sendiri, terbagi menjadi 3, yaitu strategi atau cara yang dilakukan oleh Nutrifood dalam mencapai customer lifecycle. Yang pertama adalah search engine optimization, yang kedua adalah market research, dan yang ketiga adalah marketing campaign. Untuk analisis terhadap CRM yang telah berjalan dan solusinya, yang dimana pada kenyataannya berdasarkan analisis pada setiap proses CRM yang ada pada Nutrifood,
dapat dikatakan bahwa proses CRM tersebut belum berjalan dengan baik, yang di mana proses integrasi antara sales, marketing, dan service masih berjalan secara tradisional. Adapun solusi yang dapat kami sarankan adalah menerapkan beberapa tools CRM sebagai berikut. Yang pertama adalah digital analytics, yang kedua adalah case management pada service automation, dan yang ketiga adalah Salesforce automation untuk sales management reporting. Berdasarkan analisis Untuk praktik penutup CRM kami pada sendiri, yang perusahaan pertama yaitu PT kesimpulan, Nutrifood, berdasarkan analisis Nutrifood praktik memberikan CRM yang suatu dilakukan produk pada yang PT berkualitas Nutrifood, tinggi sehingga ditemukan menjadi bahwa strategi PT kompetitif Nutrifood bagi memberikan perusahaan suatu mereka. produk yang berkualitas Produk yang tinggi diberikan sehingga juga menjadi mudah strategi ditemukan bagi kompetitif bagi konsumen dan perusahaan. tersedia di Yang berbagai dimana produk yang distributor diberikan maupun juga toko di mudah seluruh ditemukan bagi Indonesia. konsumen dan Dilihat tersedia dari di aspek berbagai CRM distributor strategis maupun toko operasional di dan seluruh analytical, Indonesia. sebenarnya Nutrifood sudah Dilihat dari aspek mengimplementasikan CRM manajemen yang strategis, baik dan operasional, dan otomasi di analytikal, dalam sebenarnya usahanya. Nutrifood Meskipun sudah begitu, beberapa hal masih mengimplementasikan perlu manajemen yang ditingkatkan baik dalam mencapai dengan kepuasan otomasi terhadap yang pelanggan dari diimplementasikan. segi efektivitas Meskipun dan begitu, efisiensi beberapa hal proses masih perlu manajemen pelanggan ditingkatkan dalam yang mencapai terdapat kepuasan pada terhadap Nutrifood. pelanggan dari segi efektivitas maupun Berdasarkan efisiensi analisis produk praktik CRM manajemen yang pelanggan yang dilakukan terdapat pada oleh PT Nutrifood. Nutrifood, sebagai salah satu perusahaan Dan yang FMCG terakhir adalah terbesar di saran yang Indonesia, dimana PT sebagai salah Nutrifood satu memiliki perusahaan kapabilitas FMCG dari segi terbesar di sumber daya yang Indonesia, dimiliki PT dalam Nutrifood meningkatkan proses seharusnya manajemen memiliki pelanggan yang kapabilitas sudah dari berlangsung. segi sumber daya yang Implementasi dimiliki dalam dalam menerapkan meningkatkan otomasi proses pada manajemen seluruh pelanggan proses yang yang sudah mulai berlangsung, dari di distribusi mana hingga ending implementasi customer dalam menerapkan experience dapat otomasi pada meningkatkan seluruh proses yang kualitas berlangsung, mereka mulai dari ke tingkat distribusi yang lebih hingga baik lagi end-to-end dalam customer menciptakan experience produk yang dalam berkualitas meningkatkan serta kualitas mereka ke memberikan tingkat yang pelayanan lebih baik terbaik lagi, bagi pelanggan dalam sebagaimana menciptakan produk yang pelanggan berkualitas serta adalah raja. memberikan pelayanan terbaik Sebagai salah bagi satu pelanggan perusahaan sebagaimana FMCG pelanggan terbesar di adalah raja. Indonesia, PT. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.